Apa kabar kalian semua? Semoga Sobat Novel Stories Donghua hari ini diberi kesehatan, dan langsung saja ke alur ceritanya. Episode ke-421, dengan judul Menyapu Semua. Langsung ke dalam alurnya. Kekuatan Lin Ming telah melampaui ruang lingkup pemahaman setiap seniman bela diri yang hadir. Semua elit heroik muda hadir yang berpikir untuk menampilkan keterampilan mereka selama kompetisi perjamuan ini tiba-tiba menyadari bahwa dibandingkan dengan Lin Ming, mereka tidak lebih dari semut kecil yang merangkak. Lin Ming lebih muda dari mereka, dan perbedaan kekuatan mereka seperti langit dan bumi. Bagaimana mereka bisa hidup dengan mengetahui hal ini? Pada saat ini di tengah alun-alun, Tetua fraksi Akasia Ouyang Guang berdarah dari hidungnya, dan wajahnya memerah. Sebelumnya dia mengatakan bahwa dia akan menunjukkan kepada Lin Ming betapa kuatnya Master Alam Siantian, tetapi sekarang, hanya dalam beberapa gerakan, dia telah terluka hingga berdarah dari hidungnya. Di depan sekelompok junior, Ouyang Guang telah kalah dengan memalukan. Tombak Lin Ming bergetar, dan tombak komet ungu diarahkan langsung ke kepala Ouyang Guang. Titik tombak mulai bersinar dengan kilat. Wajah Ouyang Guang berubah merah hati. Lin Ming ini sudah bertindak terlalu jauh. Untuk seseorang yang mulia dan dihormati seperti Ouyang Guang, yang paling dia hargai adalah wajahnya. Tapi sekarang, dia sebenarnya sedang diprovokasi oleh seorang junior yang menodongkan tombak ke wajahnya. Dan di atas semua itu, yang paling mengerikan adalah dia tidak bisa menghentikan Lin Ming. Jika dia mencoba menyerangnya lagi, hasilnya akan sama. Ini menamparkan wajahnya, ini hanya menamparkan wajahnya lagi dan lagi dan lagi. Baik sekali. Ouyang Guang gemetar karena marah. Apa yang kalian lakukan berdiri di sekitar seperti orang bodoh yang terpana? Apa kau berencana membiarkan bocah perampok ini mondar-mandir sesuka hatinya? Petik 2. Saat ini, Ouyang Guang tidak lagi peduli dengan wajah apa yang telah dia tinggalkan. Dia melambaikan tangannya, memanggil semua tetua fraksi Akasia untuk bergabung. Pada saat ini, kebanggaan fraksi Akasia telah dihancurkan oleh Lin Ming. Jika mereka tidak menguatkan diri dan bertindak bersama, maka mungkin fraksi Akasia mereka bahkan tidak memiliki wajah untuk tinggal di wilayah 7 mendalam lagi. Ada 5 sesepuh fraksi Akasia yang datang untuk menghadiri perayaan perjamuan ini. Selain Ouyang Guang dan Ouyang Boyan, yang lainnya berada di alam Siantian awal. Selama 5 sesepuh mengepung dan mengepung seorang junior, apalagi murid fraksi Akasia, bahkan seniman bela diri dari sekte kecil lainnya merasa wajah mereka terbakar karena malu. Ouyang Ming melihat pemandangan di tengah alun-alun dan merasa tegang. Dia tidak bisa lagi menonton ini. Kirim transmisi suara ke Sovereign. Suruh penguasa meninggalkan pengasingan. Atau fraksi Akasia kami akan dihancurkan oleh Lin Ming. Petik 2. Saat Ouyang Ming tanpa daya berbicara, dia sudah benar-benar mati rasa terhadap Lin Ming. 1,5 tahun yang lalu, ia telah melihat periode kondensasi denyut awal Lin Ming mengalahkan periode kondensasi puncak pulsa Jiang Baoyun. Meskipun ini tidak diragukan lagi luar biasa, dia masih bisa menerima kenyataan ini. Beberapa saat yang lalu, hanya dengan kultivasi di alam Hautian akhir, dia berhasil mengalahkan alam Siantian tengah Ouyang Guang. Ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Sekarang, dia akan melawan kekuatan gabungan dari 5 tetua agung sendirian. Lin Ming, oh Lin Ming, seberapa besar kamu akan mengamuk sampai kamu bersedia menyerah? Tengkorak darah pemusnah jiwa. Di dalam alun-alun, Ouyang Boyan juga bergabung dalam pertempuran. Dengan satu gerakan tengkorak darah pemusnah jiwa ini, setengah persegi itu langsung ditutupi dengan api ungu cemerlang. Di belakang Ouyang Boyan, 2 sesepuh fraksi Akasia yang baru dipromosikan menggunakan pedang tulang pemutus kehidupan, memblokir semua arah yang bisa dihindari Lin Ming. Segera setelah itu,
Ouyang Guang menggunakan tombak tulang api ungu sekali lagi. Tombak tulang api ungu dan tengkorak darah pemusnah jiwa Ouyang Boyan menyatu bersama, menciptakan gelombang darah luar biasa yang menyapu dari langit. Gelombang darah ini sangat mengerikan, seolah-olah kekosongan itu sendiri terkoyak. 5 sesepuh telah habis-habisan dalam serangan mereka. Pada saat ini, mereka telah membuang semua wajah yang tersisa. Untuk ini, mereka siap berkorban. Jika mereka tidak bisa mengalahkan Lin Ming di sini, fraksi akasia mereka tidak akan pernah bisa keluar di siang hari. Dengan 5 sesepuh Xiantian yang menggabungkan serangan mereka bersama-sama, kekuatan yang tak tertandingi tercipta. Seniman bela diri yang hadir hanya bisa merasakan esensi darah mereka membengkak, seolah-olah darah mereka sendiri tertarik ke tengah panggung dan ingin keluar dari tubuh mereka. Ini adalah perasaan yang sangat tidak nyaman. Banyak seniman bela diri tidak bisa membantu tetapi menyulap semua esensi sejati dari tubuh mereka untuk menahan efek korosif mematikan yang dimiliki aura serangan ini pada darah dan jiwa mereka. Itu terlalu kuat. Benar-benar layak menjadi serangan gabungan dari 5 tetua Xiantian yang hebat. Jika auranya sendiri begitu kuat, bagaimana mungkin seseorang bisa bertahan melawan ini? Petik 2. Menghadapi serangan bergejolak yang seperti gelombang laut yang mengamuk, ekspresi Lin Ming tenggelam. Esensi sejati tempering Marrow meletus. Pada tombak komet ungu, jiwa guntur iblis ilahi dan esensi api bintang jatuh melolong dengan liar. Serangkaian suara popping meledak dari dalam tubuh Lin Ming. Di belakang Lin Ming, hantu naga Asure yang solid dan hidup muncul. Api berkumpul, guntur meraung. Esensi sejati mengamuk meletus seperti gunung berapi. Pemusnahan guntur. Bang! Lin Ming mengacungkan tombaknya, dan kekuatan guntur dan api yang mengerikan meledak, bergema di udara. Dalam sekejap, sepertinya dunia itu sendiri telah kehilangan semua warnanya. Cahaya yang menyilaukan mengaburkan penglihatan semua orang yang hadir. Pada saat itu, suara gemuruh membuat semua orang tuli. Kekuatan guntur dan api melonjak seperti tsunami besar, dan air danau meningkat menjadi gelombang besar setinggi puluhan kaki, menyebabkan semua paviliun di dekatnya runtuh, setiap meja perjamuan terbalik. Setiap seniman bela diri terdekat dikirim terbang kembali. Dan beberapa dari mereka yang lebih lemah muntah darah dan kemudian jatuh ke lantai, tidak sadarkan diri. Lapangan kompetisi terletak di pulau utama, jadi, sebagian besar murid yang hadir berasal dari fraksi Acaccia. Bahwa mereka harus menanggung beban paling berat dari serangan ini hanyalah kesialan mereka. Sebagai perbandingan, seniman bela diri dari sekte kecil memiliki status yang tidak memadai dan ditempatkan di pulau-pulau terdekat. Mereka semua mulai menghitung bintang keberuntungan mereka karena bisa menghindari malapetaka ini. Celepuk, 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 celepuk. Lusinan murid fraksi Acaccia yang telah dikirim terbang mundur mendarat di danau. Seluruh pulau berada dalam keadaan kacau balau. Setelah kilatan cahaya yang menyilaukan berlalu, seluruh alun-alun menjadi bingung. Di tengah alun-alun, hanya ada 3 orang yang masih berdiri. Lin Ming, Ouyang Boyan, dan Ouyang Guang. Adapun 3 tetua fraksi akasia alam Xiantian awal lainnya, tubuh mereka masih terbaring di tanah, di ambang kematian. Dengan kekuatan tombaknya, Lin Ming telah mengalahkan 3 sesepuh Xiantian yang hebat. Saat para seniman bela diri yang memiliki sikap melihat ini, mereka menghirup udara dingin. Qin Zia terkejut, dan bahkan Qin Xingxuan di belakangnya memiliki ekspresi yang sama terpampang di wajahnya. Dia tahu bahwa Lin Ming-nya sangat kuat, tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa itu akan menjadi tingkat yang menakutkan. Tidak heran Lin Ming berani sendirian menyerbu gerbang fraksi akasia 7 lembah mendalam. Lin Ming mencengkeram tombak komet ungu, tombak itu mengarah ke tanah. Rambut panjangnya diledakkan oleh gelombang esensi sejati, mengambang sembarangan di angin. Pada saat ini,
Penampilannya tidak berbeda dengan God of War. Saat Ouyang Guang menghadapi Lin Ming, dia secara tidak sadar mundur beberapa langkah. Bibirnya bergetar, dan ketakutan yang dalam muncul dari pikirannya yang tersebar. Apakah ini benar-benar kekuatan yang bisa dimiliki manusia? Pada usia 17 tahun, Lin Ming ini telah menahan serangan gabungan dari 5 sesepuh Xiantian. Tidak hanya itu, tetapi 3 dari mereka terluka parah. Mati. Lin Ming tidak berniat memberi salah satu dari mereka kesempatan untuk mengatur napas. Kakinya menginjak tanah, dan dia menembak ke depan, tombaknya menusuk ke arah Ouyang Boyan. Ouyang Boyan yang biasanya dingin dan tampak suram sekarang hanya memiliki ekspresi ketakutan di wajahnya. Dia menyadari bahwa jika dia tidak beruntung hari ini, dia mungkin benar-benar mati di sini. Di bawah ancaman kematian yang akan segera terjadi, Ouyang Boyan meninju dadanya sendiri, memaksa keluar seteguk darah dan kemudian menyemprotkannya ke pedang harta karunnya sendiri. Pedang harta karun yang awalnya berwarna biru telah berubah menjadi merah darah yang menakutkan setelah menyerap darah. Ini adalah langkah dari kekuatan akasia ilahi, yang merusak kultivasi seseorang dan membutuhkan harga yang mahal dari esensi darah untuk digunakan. Begitu dia menggunakannya, akan sulit untuk memulihkan kerusakan pada energi asalnya, dan akan membutuhkan setidaknya 1 tahun untuk pulih. Adapun esensi darahnya, itu hilang selamanya. Ouyang Boyan tidak memiliki esensi darah Vermilion Bird, dia juga tidak memiliki teknik rahasia dari Divine Phoenix Island untuk mentransplantasikan esensi darah. Begitu dia kehilangan esensi darah, dia tidak akan pernah bisa memulihkannya. Setelah dia menggunakan gerakan yang membuatnya kehilangan sebagian dari kehidupan dan kultivasinya, ekspresi Ouyang Boyan menjadi galak dan suram. Wajahnya dalam, merah cerah, seolah-olah dia telah dirasuki setan. Ouyang Boyan sudah membenci Lin Ming sampai ke sumsum tulangnya, dia ingin membunuhnya secepat mungkin. Lin Ming, kamu mati di sini. Pedang ditebas. Bilah pedang menjadi semakin merah cerah, seolah meneteskan darah segar. Jeritan mengerikan memenuhi udara. Energi pedang melolong, dan gelombang darah yang mengerikan menutupi langit. Ouyang Boyan menusuk dengan pedangnya. Pedang merah itu membentuk badai merah. Ubin marmer di bawah kakinya sekali lagi hancur, terbang ke langit. Angin berputar di sekitar pedang, menciptakan garis merah panjang yang langsung melesat ke arah Lin Ming. Lin Ming mencibir. Jarum baja iblis-iblis menyatu dengan tombak komet ungu. Tombak dan guntur menjadi satu, busur petir. Mendesis dengan gila. Guntur iblis pemadaman darah. Lin Ming mengulurkan tombaknya, dan seluruh tubuhnya mengeluarkan suara berderak yang meledak-ledak. Tombak komet ungu dibungkus dengan ular sanca listrik berwarna merah tebal. Ia melolong saat menghantam badai merah. Hong hong hong. Serangkaian ledakan membelah udara. Badai merah terus-menerus terkoyak dan dihancurkan oleh kekuatan guntur. Di saat yang sama, piton listrik merah juga meleleh. Ouyang Boyan telah membakar esensi darahnya sendiri sebagai harga untuk membuat serangan putus asa ini, dan dia benar-benar mampu menyamai Lin Ming. Lin Ming sedikit terkejut. Segera, dia memutar tombaknya dan guntur iblis pemadaman darah langsung menyusut menjadi jarum baja iblis-iblis. Ia menemukan celah dan menembus badai darah merah. Karena Lin Ming dan Ouyang Boyan terkunci dalam perjuangan putus asa, mereka tidak memiliki banyak kekuatan yang tersisa untuk melakukan banyak hal lain. Badai darah merah yang berhasil mendekati Lin Ming dibakar habis oleh kekuatan yang mengamuk dari flame bintang jatuh. Sementara itu, jarum baja iblis-iblis telah mencapai depan Ouyang Boyan. Saat Ouyang Boyan melihat kilatan cahaya kecil, hatinya sangat terkejut. Dia memutar esensi sejati pelindungnya sampai batasnya, dan api ungu yang tak terhitung jumlahnya muncul dari tubuhnya, menutupi dirinya. Pada titik ini,
jarum baja iblis-iblis ungu dan merah tanpa ampun menusuk ke dalam api ungu. Dengan desis listrik kecil, itu menembus api ungu pelindung. Pada saat itu, Ouyang Boyan merasa jiwanya telah meninggalkan tubuhnya, dia bisa dengan jelas merasakan nafas kematian mendekatinya. Perlindungan esensi sejati tubuhnya mampu menahan sesaat. Kemudian itu benar-benar terbakar abis dan menghilang oleh kekuatan guntur. Pada saat kritis ini, Ouyang Boyan berteriak, dan mengulurkan tangan untuk mengambil jarum baja iblis-iblis. Ah! Saat Ouyang Boyan mengulurkan tangan kirinya dan meraih jarum baja iblis-iblis, tangan kirinya langsung hangus hitam, dan darah dan energi di dalam lengannya dengan cepat diserap oleh jiwa guntur iblis ilahi melalui meridiannya. Saat itu, lengan kiri Ouyang Boyan telah layu. Mata Ouyang Boyan berlumuran darah. Tanpa ragu, dia memotong lengan kirinya sendiri. Darah muncrat. Sebuah lengan keriput jatuh ke lantai seperti sepotong daging asap yang terlalu diawetkan. Saat semua orang di pulau melihat ini, mereka terdiam total. Lengan yang hilang. Ouyang Boyan dinonaktifkan. Luka parah dan cacat adalah dua konsep yang sama sekali berbeda. Dalam banyak kasus, bagi seorang seniman bela diri, ketika lengan mereka dipotong tidak jauh berbeda dengan membunuh mereka. Sebelum ini, banyak dari mereka yang hadir secara tidak sadar mengira akan ada sedikit drama dan permainan yang bagus sebelum masalah diselesaikan. Meskipun Lin Ming akan bisa memamerkan kekuatannya, pada akhirnya dia tidak akan bisa berbuat banyak untuk menyakiti Ouyang Boyan. Tapi sekarang, sepertinya perayaan perjamuan ini akan menjadi medan perang pertumpahan darah. Lin Ming dengan dingin mencibir. Untuk menghentikan esensi darahnya meninggalkan tubuhnya, Ouyang Boyan telah memotong lengannya sendiri. Seniman bela diri dari fraksi Acacia ini benar-benar menentukan dalam hal kelangsungan hidup mereka. Tapi bagaimana Anda akan bertahan dari serangan saya selanjutnya? Lin Ming melenturkan jarinya. Jarum baja iblis-iblis yang memaksa Ouyang Boyan memotong lengannya sendiri muncul sekali lagi. Dengan jentikan jarinya, itu bergegas menuju Ouyang Boyan. Saat ini, rambut Ouyang Boyan acak-acakan. Lengan kirinya hilang, dan seluruh tubuhnya hangus dan berlumuran darah. Saat dia melihat jarum baja iblis-iblis mendekat di matanya sekali lagi, matanya mulai berkaca-kaca dengan warna keputusasaan. Sekarat, selama jarum ini menembusnya, dia akan mati. Pada saat ini, teriakan keras meluncur seperti guntur, berhenti. Episode ke-422, dengan judul Acacia Sovereign Ouyang, langsung ke dalam alurnya. Pada saat ini, teriakan keras meluncur seperti guntur, berhenti. Semua orang di alun-alun mengikuti sumber suara keras itu. 1000 kaki jauhnya, mereka bisa melihat seorang pria berpakaian putih dengan cepat mendekat dengan kecepatan ekstrim. Meskipun dia 1000 kaki jauhnya, dia bisa menyeberang 100 kaki dalam sekejap. Semua murid dari fraksi Acacia langsung sangat gembira. Itu Sovereign. The Sovereign telah datang. Petik 2. Penguasa fraksi Akasia adalah Ouyang Sensiu. Kultivasinya berada di alam Siantian yang ekstrim. Dalam semua master Siantian dari 7 lembah mendalam, kekuatannya berada di peringkat 4 besar. Namun, Lin Ming tidak peduli dengan peringatan Ouyang Sensiu, dia masih mendorong Divine Demon Thunder Soul menuju Ouyang Boyan untuk pukulan mematikan. Penghinaan. Ouyang Sensiu masih beberapa ratus kaki jauhnya. Tidak akan mudah baginya untuk menghentikan jarum baja iblis-iblis ini. Pergilah. Ouyang Sensiu menebas dengan pedangnya dan energi pedang merah secara akurat mengenai jarum baja iblis-iblis. Namun, langkah ini terlalu terburu-buru, dan itu terlalu jauh. Meskipun jarum baja iblis-iblis sangat bergetar, kekuatan guntur yang sangat besar masih jatuh ke tubuh Ouyang Boyan seperti topan. Dalam sekejap mata, esensi sejati rapuh yang melindungi Ouyang Boyan tercabik-cabik.
Dia menjerit menyedihkan, dan kemudian tubuhnya terlempar tinggi ke udara. Rambutnya benar-benar hangus, dan dia jatuh kembali seperti burung pegar yang telah ditembak, seluruh tubuhnya berlumuran darah. Tubuh Ouyang Boyan mengejang, dan kemudian dia memuntahkan genangan darah yang besar. Dia sudah kehilangan banyak energi, dan sekarang hampir tidak ada yang tersisa. Saat Ouyang Sensiu tiba di alun-alun, kondisi menyedihkan melihat Ouyang Boyan dan kulitnya tenggelam. Dia telah memperingatkan sebelumnya, tetapi Lin Ming masih menutup telinga dan melemparkan serangan tangan berat. Puh, puh. Mengikuti di belakang Ouyang Sensiu adalah dua pria berpakaian putih. Mereka berdua adalah murid yang diterima Ouyang Sensiu bertahun-tahun yang lalu. Mereka baru saja menerobos ke alam Xiantian awal sekitar 10 tahun yang lalu, dan dapat dianggap sebagai sesepuh yang paling dangkal dan lemah. Ketika salah satu dari mereka melihat keadaan Ouyang Boyan saat ini, matanya memerah. Dia adalah seseorang yang berbagi ayah dan ibu dengan Ouyang Boyan, saudara kandungnya, Ouyang Boksu. Dia langsung muncul di sisi Ouyang Boyan dan memberinya beberapa pil perawatan kehidupan. Saat Ouyang Boksu berdiri, matanya dipenuhi dengan niat membunuh, tidak berbeda dari binatang buas yang mengamuk. Lin Ming, aku akan membunuhmu. Ouyang Boksu mengangkat pedangnya dan hendak bergegas ke depan ketika Ouyang Sensiu dengan dingin mendengus dan berkata, mundur. Ouyang Boksu segera memucat. Dia mengertakkan gigi dan mundur satu langkah. Tapi, matanya masih bersinar dengan amarah dan kebencian yang mendalam saat dia terus menempelkannya pada Lin Ming. Lin Ming, kamu sudah kembali. Ouyang Sensiu dengan acuh tak acuh memandang Lin Ming. Selama pertemuan bela diri fraksi total 7 lembah mendalam, Ouyang Sensiu pernah dengan santai bertemu dengan Lin Ming. Dia bahkan mengundang Lin Ming untuk bergabung dengan fraksi Akasia, tetapi akhirnya membiarkannya pergi. Ouyang yang berdaulat, Lin Ming berkata saat dia menghadapi Ouyang Sensiu. Ekspresinya sama. Lin Ming tidak takut pada Ouyang Sensiu. Dia tahu bahwa cepat atau lambat orang tua ini akan melompat keluar dari kayu. Dia adalah satu-satunya musuh di sini yang perlu dia tanggapi dengan serius. Sebelum lelaki tua ini muncul, Lin Ming berusaha menyimpan kekuatan sebanyak yang dia bisa. Dia tidak akan pernah menggunakan Thunderfire Annihilation beberapa saat yang lalu jika dia tidak harus menangkis serangan gabungan dari 5 sesepuh. Tetapi meskipun dia telah menggunakan gerakan itu, dia hanya menggunakan 30% dari total kekuatannya. Masih ada 70% dari kekuatan guntur dan api yang tersisa di dalam benih dewa sesat, dan itu juga pulih dengan sangat cepat. Lin Ming, 7 lembah mendalam baik untukmu. Anda belajar di Seven Profound Martial House dari Sky Fortune Kingdom, dan setelah itu Anda menjadi juara dari Total Faction Martial Meeting. 7 lembah mendalam bahkan memberi Anda pil pembukaan surga. Tapi kau masih memaksakan jalanmu ke 7 lembah mendalam dan sesepuh fraksi Akasiaku yang terluka parah dan lumpuh. Apa alasan Anda di balik ini? Apakah baik padaku? Lin Ming dengan dingin mencibir. 7 lembah mendalam menjarah sumber daya budidaya bela diri Kerajaan Keberuntungan Langit, sehingga seniman bela diri Kerajaan Keberuntungan Langit tidak akan memiliki sumber daya yang tersedia bagi mereka. Bagi mereka, bahkan menerobos ke periode kondensasi pulsa adalah sesuatu yang hanya bisa mereka cita-citakan dengan sia-sia. 7 rumah bela diri yang mendalam hanyalah bentuk pengembalian beberapa sumber daya yang telah Anda rampas, dan yang disebut bakat asuh adalah agar 7 lembah mendalam dapat menggunakannya untuk diri mereka sendiri. Apakah ini suatu bentuk keanggunan? Hampir tidak. Petik 2. 1,5 tahun yang lalu, saya sangat berharga di 7 lembah mendalam, jadi 7 lembah mendalam secara alami memperlakukan saya dengan baik. Tapi, setelah Seven Valleys mendalam mendengar berita kematianku, Ouyang Boyan akhirnya memutuskan untuk membalas dendam atas dendam pribadi di antara kami.
Dia berulang kali bertindak dan berkomplot melawan Qin Xingxuan, keluarga Qin, keluarga Lin, dan semua orang yang terlibat dengan saya. Bukankah semua perbuatan ini dilakukan melalui koneksi klan keluarga Ouyang Anda? Ketika saya meninggalkan 7 lembah mendalam, Divine Phoenix Island sudah membayar harga yang cukup tinggi untuk saya. Saya tidak lagi berhutang apapun pada 7 lembah mendalam. Alasan saya datang ke sini hari ini adalah untuk menuntut keadilan ditegakkan. Ouyang Boyan harus mati. Petik 2. Ouyang Sensiu mengerutkan kening. Dia telah bergegas ke tempat kejadian, namun Lin Ming telah melontarkan kata-kata kasar di depannya. Jika dia membiarkan Lin Ming membunuh Ouyang Boyan di sini, lalu bagaimana dia bisa membangun dirinya di dunia seni bela diri? Orang tua ini tidak jelas tentang apa yang kamu bicarakan. Ouyang Sensiu tidak berbohong. Sebagai tokoh teratas dari 7 lembah mendalam, dia tentu saja tidak akan menyibukkan dirinya dengan masalah kecil ini. Tapi, dia percaya bahwa Lin Ming sebagian besar mengatakan kebenaran, dan dia juga memiliki pemahaman tertentu tentang karakter Ouyang Boyan. Seseorang seperti dia benar-benar bisa melakukan apa yang telah dijelaskan Lin Ming. Bahkan jika yang kamu katakan itu benar, bukankah gadis muda di belakangmu itu Nona Qin? Bahkan jika Ouyang Boyan mencoba melukainya, dia aman dan sehat. Namun Anda benar-benar memotong lengan Ouyang Boyan dan melukainya parah, benar-benar menyia-nyiakan jalan seni bela dirinya. Bukankah kamu sudah bertindak terlalu jauh? Petik 2. Haha. Lin Ming terkekeh. Segar bugar. Betapa bagusnya kata, aman dan sehat. Dengan memegang nyawa keluarga Qin di tangannya, Ouyang Boyan memaksa Qin Xingxuan pergi ke Pulau Setan Darah selama lebih dari sebulan. Ketika saya tiba di sana, tubuh Qin Xingxuan telah kehabisan semua esensi darah yang dimilikinya, dan hidupnya berada di ujungnya. Jika bukan karena aku menggunakan obat ajaib yang cukup untuk membuat beberapa master inti berputar, maka dia pasti sudah berubah menjadi abu. Dan itu yang kamu sebut, aman dan sehat. Petik 2. Kata-kata Lin Ming menyebabkan seluruh penonton terkesiap kaget. Obat ajaib yang cukup untuk menciptakan beberapa master inti berputar. Astaga! Jika apa yang dikatakan Lin Ming itu benar, maka menggunakan obat luar biasa yang dapat membuat beberapa master inti berputar pada periode kondensasi pulsa junior hanyalah pemborosan harta surga yang ceroboh. Bibir Ouyang Sensiu bergerak-gerak. Bahkan dia memiliki harapan yang jauh untuk suatu hari melangkah ke ranah inti berputar. Tapi ini hanya harapan, dan pada kenyataannya adalah mimpi yang tidak bisa diraih. Dalam generasi 7 tetua lembah mendalam dan penguasa ini, hanya penguasa fraksi pedang Jiang Wuji yang memiliki kesempatan tipis untuk masuk ke alam inti bergulir, tetapi kemungkinan besar dia akan gagal. Orang dengan harapan terbesar untuk melangkah ke ranah inti bergulir saat ini adalah murid utama fraksi pedang, Jiang Baoyun. Ouyang Sensiu tidak bisa membantu tetapi mengajukan pertanyaan kepada Ouyang Guang melalui transmisi suara esensi sejati, seberapa kuat Lin Ming. Ouyang Guang berpikir keras tentang ini sejenak dan kemudian menjawab, dia seharusnya setara dengan almarhum Master Alam Xiantian. Beberapa saat yang lalu, saya, Ouyang Boyan, dan 3 sesepuh lainnya berkolaborasi dalam serangan bersama padanya, tetapi kami sebenarnya dikalahkan dalam satu gerakan. Dan langkah itu juga harus menjadi kemampuan penentu terakhir Lin Ming. Petik 2. Alam Xiantian akhir, kulit Ouyang Sensiu tenggelam. Kekuatan Ouyang Guang sudah berada di puncak alam Xiantian tengah. Namun meskipun 4 sesepuh lainnya telah bergabung dengannya dan menggabungkan serangan mereka dikalahkan oleh serangan balik Lin Ming. Kekuatan Lin Ming benar-benar telah mencapai setidaknya alam Xiantian akhir. Seorang berusia 17 tahun dengan kekuatan di alam Xiantian akhir. Itu hanyalah mimpi yang tak terbayangkan. Dalam 7 lembah mendalam, ada hampir 100 master Xiantian,
dan lebih dari setengah dari mereka terdampar di alam Xiantian awal, 20-30 berada di ranah Xiantian tengah, dan untuk mereka yang berada di ranah Xiantian akhir atau ranah Xiantian ekstrim, hanya ada segelintir sesepuh. Faktanya, tidak ada Master Xiantian yang lebih terlambat daripada Master Xiantian yang ekstrim. Fraksi Acaccia hanya memiliki 2 wakil penguasa yang mampu mencapai alam Xiantian akhir. Mereka telah pergi untuk berpartisipasi dalam Perang Laut Selatan dan masih belum kembali. Dengan demikian, orang bisa melihat betapa langka alam Xiantian yang terlambat. Jika memungkinkan, Ouyang Sensiu tidak ingin menjadikan Lin Ming musuhnya. Tapi sekarang dia tidak bisa mundur. Dia telah menunggangi harimau, dan tidak ada yang turun dari perjalanan liar ini. Jika seseorang diizinkan dengan bebas untuk menyapu fraksi Acaccia-nya pada kesempatan penting seperti itu tanpa hukuman apapun, lalu bagaimana bisa fraksi Acaccia-nya semakin memantapkan dirinya di masa depan? Ouyang Sensiu menggertakkan giginya dan berkata, karena itu masalahnya, Ouyang Boyan telah membayar harga yang cukup. Lepaskan masalah ini dan saya tidak akan melanjutkannya lagi. Tapi, karena kamu memaksa masuk ke puncak terbesar fraksi Akasya dan juga melukai begitu banyak sesepuh dan murid, aku tidak punya pilihan selain menghukummu. Lakukan 3 gerakan saya. Jika Anda dapat mengambil 3 gerakan saya, maka terlepas dari apakah Anda hidup atau mati, saya akan mempertimbangkan semuanya beres. Petik 2. Lepaskan masalah ini dan Anda tidak akan melanjutkannya lagi. Alis Lin Ming terangkat dan kemudian dia mencibir. Akulah yang Ouyang Boyan coba hadapi, hanya kualifikasi apa yang harus Anda katakan sehingga Anda tidak akan mengejar apapun lagi. Hari ini, saya akan mengambil nyawa Ouyang Boyan. Adapun siapapun yang mencoba menghentikan saya, mulai sekarang mereka hanya akan menjadi musuh bebuyutan saya. Petik 2. Lin Ming. Kulit Ouyang Sensiu sangat jelek. Dia sudah mengambil langkah mundur dan mencoba menyelesaikan masalah. Meskipun dia mengatakan terlepas dari hidup atau mati, kenyataannya adalah dia tidak berani membunuh Lin Ming. Paling banyak yang akan dia lakukan adalah melukainya dengan parah. Selama Lin Ming baru saja terluka, dia akan baik-baik saja setelah istirahat. Masalah ini akan diselesaikan, dan dia juga akan mendapatkan wajah karena dapat menyelesaikan masalah seperti ini. Tapi, dia tidak menyangka Lin Ming akan menghina dan mencoba menggertak orang lain seperti itu. Ini menyebabkan Ouyang Sensiu terbakar amarah. Lin Ming, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa tidak ada seorang pun di fraksi Akasyaku yang dapat menghentikanmu? Baik, saya awalnya berencana untuk hanya memberi Anda sedikit pukulan, tetapi karena Anda bersikeras menjadi begitu sombong dan mendorong hal-hal melampaui batas Anda, maka hari ini saya harus secara pribadi melihat apakah Anda dapat mengambil nyawa Boyan atau tidak. Petik 2. Saat Ouyang Sensiu selesai berbicara, dia mengambil langkah keras ke depan. Auranya meledak, dan gelombang darah bergolak melonjak, membanjiri dunia. Apakah itu sesepuh atau murid, semua orang di dekatnya dipaksa kembali oleh aura penekan ini. Sudah ada orang-orang yang telah mempelajari pelajaran mereka. Murid tingkat yang lebih rendah sudah mengalami ini sebelumnya, dan selain beberapa tetua agung, semua murid lainnya meluncurkan teknik gerakan tercepat mereka untuk melarikan diri dari pulau utama untuk menghindari kerusakan tambahan. Bahkan Ouyang Ming dipaksa mundur dan mundur sampai ke tepi pulau utama. Adapun Liu Xuan yang bangga dari Fierce Float Sect, dia secara alami tidak bisa kehilangan muka dengan berlari. Dia ingin tinggal di pulau utama, tetapi setelah melihat aura mengintimidasi Ouyang Sensiu, dia mengertakkan gigi dan kembali ke paviliun yang mengapung di atas air. Gelombang kejut dari Thunderfire Annihilation Lin Ming telah memaksanya untuk menggunakan setiap kekuatannya untuk hampir tidak bisa menahannya. Sekarang, dalam menghadapi pertempuran tingkat yang lebih tinggi ini,
Liu Xuan menyadari bahwa dia tidak memiliki kualifikasi untuk berdiri di dekatnya. Lin Ming, kamu terlalu sulit diatur, tidak menghormati orang lain dan bertindak seperti kamu dapat mendominasi siapapun yang kamu lewati. Bahkan jika Anda mendapat dukungan dari Divine Phoenix Island, saya masih akan memberi Anda pelajaran. Dalam 3 gerakan ini, saya tidak akan menahan diri. Apakah Anda hidup atau mati, itulah harga yang harus Anda bayar. Lin Ming memegang tombak secara horizontal di tangannya, diam. Matanya seperti bintang di langit malam yang dalam, cerah dan tenang. Namun, saat ini Lin Ming benar-benar merasakan darah mendidih di dalam tubuhnya, semangat juangnya meluap. Xiantian ekstrim. Belum lama ini, dia percaya bahwa mereka yang berada di alam Xiantian yang ekstrim adalah Master Top. Si Zongtian, Ouyang Sensiu, Jiang Wuji, yang mana salah satu dari karakter ini bukanlah dewa di antara manusia yang dapat mengguncang seluruh 7 wilayah mendalam hanya dengan satu kata. 1,5 tahun yang lalu, menghadapi karakter ini, dia hanya bisa melihat mereka dengan sia-sia. Tapi sekarang, Lin Ming berdiri tepat di depan Master Xiantian yang ekstrim, siap bertarung. Ketika seekor semut menjadi harimau yang ganas, dia akan melihat ke belakang ke jalan yang dia lalui dan mau tidak mau merasa bersemangat dan ambisius setelah melihat seberapa jauh dia telah datang. Dalam pertempuran ini, dengan bertukar pukulan dengan Master Xiantian yang ekstrim, saya akan dapat menemukan alam seni bela diri apa yang dapat dibawa oleh batas 65% tempering marrow untuk saya. Episode ke-423, dengan judul Konversi Kristal Api Ungu, langsung ke dalam alurnya. Ouyang Sensiu berdiri di tengah alun-alun, dengan dingin menatap Lin Ming. Tidak diketahui kapan, tapi kabut hitam pekat mulai menutupi wajahnya, membuat orang lain sulit melihatnya. Dalam kabut hitam ini, hanya ada sepasang mata merah cerah yang bersinar. Cahaya dingin terus-menerus keluar dari mata ini, menyebabkan siapapun yang berani meliriknya merasakan ketakutan putus asa yang mendalam. KKK. Ouyang Sensiu mencengkeram tinjunya, dan api ungu menyala di tangannya. Ini mirip dengan tombak tulang api ungu yang digunakan Ouyang Guang sebelumnya. Apa yang sedang terjadi? Sovereign Ouyang tidak menggunakan pedang. Petik 2. Di berbagai pulau danau, semua murid fraksi Acacia terkejut saat mereka berbicara. Mereka dari fraksi Acacia menggunakan pedang. Jika pengguna pedang menggunakan tinjunya, kekuatan mereka secara alami akan melemah secara drastis. Kesimpulannya, Ouyang Sensiu masih mengkhawatirkan Divine Phoenix Island. Karena dia dengan jelas tahu bahwa dia tidak bisa membunuh Lin Ming tanpa memprovokasi bencana pada dirinya sendiri. Dia mungkin juga tidak menggunakan pedangnya dan hanya menggunakan tinju dan jari pedangnya. Semua orang bisa melihat tindakan sederhana dan rendah hati ini. Jika dia dengan mudah mengalahkan Lin Ming tanpa menggunakan pedangnya, dia akan dapat menampilkan gaya dan auranya sendiri sebagai seorang master. Tidak ada yang akan mengatakan bahwa dia adalah senior yang menindas yang lemah dan yang muda, tetapi sebaliknya akan mengatakan bahwa kekuatannya sangat besar dan tak terbayangkan. Ini adalah rencana Ouyang Sensiu. Jika dia mengalahkan Lin Ming dengan menciptakan keributan besar dan menggunakan momentum yang luar biasa, dia akan kehilangan muka bahkan jika dia menang. Di sebuah pulau kecil, seorang murid dari fraksi Acacia menatap kosong pada murid yang baru saja berbicara. Apa yang kamu tahu? Sovereign Ouyang bersikap lunak pada Lin Ming. Ini adalah anugerah Sovereign. Bahkan dalam situasi ini, dia masih tetap memegang tangannya. Saya hanya bisa berharap Lin Ming tahu apa yang baik untuknya dan tidak mengabaikan kebaikan ini. Jika tidak, penguasa akan memberinya pelajaran yang keras. Petik 2. Jadi seperti ini. The Sovereign memang hebat. Petik 2. Semua murid tingkat bawah tidak bisa membantu tetapi memuji dan memuji penguasa. Di dalam seluruh fraksi Acacia,
hanya ada satu orang yang telah mempraktikkan kekuatan akasia ilahi hingga batas lapisan ketujuh. Bagi semua murid fraksi akasia, Ouyang Sensiu tidak berbeda dari dewa. Kamu tidak akan menghunus pedangmu? Lin Ming bertanya sambil tersenyum. Ouyang Sensiu mencibir. Meskipun kekuatan pedangnya kurang, jari pedangnya masih jauh lebih dari cukup. Jika Lin Ming berpikir bahwa dia akan dapat menganggap enteng masalah hanya karena dia tidak menggunakan pedang, maka dia akan sangat keliru. 10.000 jari bayangan. Ouyang Sensiu menjentikkan jarinya, dan ribuan sinar ungu ditembakkan dari tangannya seperti badai hujan ungu yang hebat. Tombak Lin Ming bergetar, dan seluruh kerangkanya mulai mengeluarkan suara berderak. Dia menggunakan 30% dari esensi sejati tempering marau miliknya. 10.000 flames burning world. Hoh! Api yang mengamuk menyapu. Angin kencang menyapu rambut panjang Lin Ming, menghamburkannya tertiup angin. Kebakaran yang membara menghantam berkas cahaya ungu, dan dengan suara ledakan, KKK, api dan lampu ungu mulai meleleh bersama, pecah satu sama lain. Jari pedang Ouyang Sensiu mengeluarkan suara siulan yang tajam. Lin Ming berdiri melawan kekuatan ini, dan esensi sejati tempering marau-nya meletus dengan kekuatan 50%. Kekuatan tombak tak tertahankan. Jari-jari pedang tiba-tiba terkoyak oleh api. Ouyang Sensiu mengerutkan kening. Area di mana energi mereka bertabrakan menjadi semakin intens. Siu. Esensi sejati biru yang sepertinya melahap semua tembakan cahaya. Tombak Lin Ming bergetar, dan hantu naga azure muncul di belakangnya. Tombaknya menusuk langsung ke dada Ouyang Sensiu. Ledakan memenuhi udara seperti guntur yang menggelinding. Kekuatan tombak ini meletus. 10.000 benang getar dari esensi sejati mengunci kekosongan. Ouyang Sensiu tiba-tiba merasakan pengetatan ruang di sekitarnya, dan perasaan menindas yang kuat saat auranya mulai terdistorsi di bawah tekanan ini. Saat Ouyang Sensiu melihat titik tombak yang bersinar menusuk dadanya, ekspresinya akhirnya berubah. Dia melambaikan tangannya, dan cahaya merah tua terkondensasi di tangannya, secara bertahap terwujud menjadi pedang sepanjang 4 kaki. Bang! Pedang Ouyang Sensiu menebas ujung tombak Lin Ming. Ketika pedang dan tombak bertabrakan, pedang akan selalu dirugikan. Bibir Lin Ming menyeringai gelap, kekuatan penuh dari tempering marau terbuka. Kekuatan guntur dan api yang ganas dan temper bercampur dengan esensi sejati tempering marau yang lengkap, meledak seperti gunung berapi. Bang! Pedang dan tombak bersilangan. Ouyang Sensiu merasa seperti pedangnya telah memotong gunung. Aliran energi yang kacau dan tidak terkendali masuk ke tubuhnya, menyebabkan darahnya berhenti. Tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan dia dipaksa untuk melayang ke belakang dan ke udara oleh potensi tombak Lin Ming yang tak terhentikan. Serangan Lin Ming sangat cepat, tetapi mundurnya Ouyang Sensiu juga sangat cepat. Bagi pengamat biasa, sepertinya tombak Lin Ming telah mengirim Ouyang Sensiu terbang mundur. Tombak Lin Ming ditembakkan ke arah Ouyang Sensiu di langit. Mata merah darah Ouyang Sensiu terbuka lebar. Ah, istirahatlah untukku. Ouyang Sensiu memberikan tembakan keras, dan api ungu keluar dari seluruh tubuhnya. Ini adalah ledakan kekuatan sejati Master Xiantian yang ekstrim. Di bawah pengaruh kekuatan yang kuat ini, serangan Lin Ming akhirnya hancur. Saat Lin Ming terbang di udara, dia akhirnya berhenti, jari-jarinya mengarah ke tanah. Seperti bulu, dia dengan lembut melayang ke alun-alun, tombaknya masih mengarah ke Ouyang Sensiu di langit. Seluruh penonton terdiam. Semua murid fraksi akasia yang telah berbicara sangat tinggi tentang Ouyang Sensiu diam. Ouyang Sensiu terpaksa terbang jauh dengan tombak. Kekuatan Lin Ming sama dengan yang dimiliki Ouyang Sensiu. Kata Elder Sekte kelas 2, tertegun. Meskipun sepertinya Lin Ming telah menekan Ouyang Sensiu dengan serangannya,
kenyataannya adalah bahwa Ouyang Sensiu sangat berhati-hati untuk tidak menggunakan senjata, dan juga menahan serangannya. Jadi, ini adalah hasilnya, dan itulah mengapa bagi penatua sekte kelas 2 ini, sepertinya kekuatan Lin Ming hampir sama dengan yang dimiliki oleh Ouyang Sensiu. Bagaimana itu mungkin? Sovereign Ouyang menggunakan kurang dari setengah kekuatannya dalam gerakan terakhir itu. Seorang murid dari fraksi Acaccia dengan keras kepala berkata, di mata mereka, Ouyang Sensiu adalah eksistensi yang tak terkalahkan. Tunggu saja untuk melihat Sovereign kita menggunakan lapisan ketujuh dari Divine Acaccia Power. Dunia itu sendiri akan berubah. Bocah Lin Ming ini tidak akan bisa memblokirnya. Petik 2. Jangankan Lin Ming, bahkan jika Jiang Wuji datang ke sini sendiri, dia masih memiliki 3 titik ketakutan. Petik 2. Murid dari fraksi Acaccia menahan nafas saat mereka berbicara. Tapi, murid dari sekte yang lebih kecil tidak begitu mempercayai ini, terlihat jelas dari mata mereka yang dipenuhi dengan kecurigaan. Pada saat ini di alun-alun, Lin Ming mengeluarkan perasaan seperti dia adalah lautan, kekuatan yang tak terduga dan tak terkira. Mungkin lapisan ketujuh Ouyang Sensiu dari kekuatan Akasya Ilahi, tidak ada bandingannya dalam kekuatannya, tetapi siapa yang tahu kartu rahasia apa yang disembunyikan Lin Ming di lengan bajunya? Karena dia memiliki kepercayaan diri untuk memaksa masuk ke 7 lembah mendalam dan mengambil nyawa Ouyang Boyan, kekuatannya bahkan mungkin melebihi ini. Ouyang Sensiu sangat malu. Sebelumnya, dia hanya menggunakan jari pedangnya, tetapi tidak hanya dia tidak dapat menekan Lin Ming pada langkah pertama, tetapi dia benar-benar dipaksa oleh Lin Ming untuk menggunakan pedangnya dan bahkan dipaksa untuk mundur ke udara. Kekuatan anak laki-laki ini setidaknya sama dengan seseorang yang berada di puncak alam Xiantian. Itu bahkan mungkin. Saat Ouyang Sensiu memikirkan ini, ekspresinya berubah. Itu tidak mungkin. Seorang seniman bela diri alam Hautian yang terlambat bisa memiliki kekuatan yang setara dengan seniman bela diri Xiantian yang ekstrim. Dia tidak bisa menerima kesimpulan ini. Kultivasinya sendiri berada di alam Xiantian yang ekstrim. Jika seorang anak laki-laki Hautian yang terlambat memiliki tingkat kekuatan yang sama dengannya, maka itu akan terlalu menyedihkan untuk ditanggung. Dia tidak bisa menerima ini. Terlepas dari seberapa kuat Lin Ming, memang benar bahwa ketika dia melawan Ouyang Guang dan kelompoknya, dia masih menyembunyikan kekuatannya. Mata Ouyang Sensiu cemerlang saat dia menatap Lin Ming. Sebelumnya, dia mengatakan bahwa setelah 3 gerakan, dia akan melepaskan semua masalah terlepas dari hidup atau mati. Tapi, jika dia bahkan tidak bisa melukai satu rambut pun di Lin Ming setelah 3 gerakan, dan juga dipaksa mundur karena serangan balik, dia akan benar-benar kehilangan wajah yang dimilikinya. Anak ini. Mata Ouyang Sensiu berangsur-angsur menjadi sedingin es. Dia mengulurkan pedang panjangnya dan kemudian berteriak keras. Dengan suara siulan, pedang panjang Ouyang Sensiu tiba-tiba menyala dengan api ungu. Sesaat kemudian, api ungu ini menyusut, bermanifestasi menjadi kenyataan dan menempel pada pedang. Api ungu ini berubah menjadi lapisan tipis kristal ungu. Pedang ini telah menjadi pisau kecubung. Itu adalah konversi kristal api ungu. Seorang murid dari fraksi Acaccia berteriak dari sebuah pulau kecil. Konversi kristal api ungu adalah teknik sihir yang hanya ditemukan di dalam lapisan ketujuh dari kekuatan Akasya Ilahi. Setelah seseorang membudidayakan kekuatan Akasya Ilahi ke lapisan ketujuh, mereka akan memiliki kemudahan yang tahan lama, dan esensi yang mereka tidak akan menghilang. Meskipun tidak mungkin untuk memperpanjang hidup seseorang melebihi apa yang diizinkan oleh kultivasi mereka, fakta bahwa esensi yang mereka tidak akan pudar sudah menjadi godaan besar bagi banyak murid fraksi Acaccia. Saat ini, di dalam seluruh fraksi Akasya,
hanya Ouyang Sensiu yang telah mengembangkan kekuatan akasia ilahi ke puncak lapisan ketujuh. Ini juga alasan mengapa Ouyang Sensiu, meskipun dia berusia 300 hingga 400 tahun, masih tampak menyerupai pria paruh baya yang menarik. Sang penguasa menggunakan konversi kristal api ungu dari lapisan ketujuh dari metode budidaya kekuatan akasia ilahi. Saat pedang ametis ini muncul, banyak murid dari fraksi Acaccia merasa bangga dan bahagia. Ketika Ouyang Sensiu telah didorong kembali oleh Lin Ming beberapa saat yang lalu, mereka hampir putus asa. Haha, Sovereign akhirnya serius. Mari kita lihat bagaimana anak ini akan memblokir konversi kristal api ungu kali ini. Setelah Ouyang Sensiu menggunakan lapisan ketujuh dari kekuatan akasia ilahi, itu adalah pesannya bahwa dia tidak akan lagi menggunakan tangan yang ringan. Lin Ming sedikit menyipitkan matanya. Saat dia melihat pedang kecubung di tangan Ouyang Sensiu, dia dapat melihat bahwa energi yin gelap api ungu telah menghilang, dan sebaliknya berubah menjadi energi murni. Tingkat tertinggi dari kekuatan akasia ilahi dapat memaksa energi yin gelap untuk kembali ke keadaan aslinya. Metode kultivasi ini juga memiliki beberapa poin bagus. Petik 2. Lin Ming memegang Flat Purple Calm Spear, dan mempersiapkan dirinya untuk sepenuhnya menginvestasikan semua yang dia miliki dalam pertempuran ini. Sebelum ini, dia telah berulang kali menyimpan kekuatannya, dan itu semua untuk saat ini. Kekuatan Lin Ming sangat eksplosif, tapi itu tidak bisa bertahan untuk waktu yang lama. Pada akhirnya, budidayanya terlalu tidak mencukupi. Esensi sejati dalam dantian dan sungsung temperet gabungan masih jauh lebih rendah ketebalannya dari Master Xiantian Ekstrim. Dia harus memastikan bahwa dia akan berada dalam kondisi terbaiknya saat menghadapi Ouyang Sensiu. Cahaya ungu berkumpul dari seluruh penjuru menuju pedang Ouyang Sensiu. Seluruh bilah memancarkan cahaya ungu yang menyilaukan, dan tangisan hantu keluar darinya. Di tubuh Ouyang Sensiu, lusinan berkas cahaya ungu melesat ke langit. Semua sinar cahaya ini dipacu oleh pedang Ouyang Sensiu, dan kemudian menembus ke arah Lin Ming. Suara sepertinya menghilang. Pedang ini telah menciptakan potensi yang hampir sempurna. Serangan pedang aneh ini menelan semua sisi suara, menyentuh konsep yang samar dan sulit dipahami. Pedang yang menakutkan. Ouyang Sensiu ini tidak hanya mengembangkan kekuatan akasia ilahi sampai batasnya, tetapi dia juga memiliki pemahaman yang mendalam dan mendalam tentang ilmu pedang. Aku ingin tahu bagaimana Lin Ming akan bertahan melawan ini. Di dalam paviliun di danau, seorang kepala keluarga bela diri dengan penglihatan yang bagus berbicara. Menghadapi kekuatan penuh Ouyang Sensiu, ekspresi Lin Ming tenang seperti biasa. Namun, esensi sejati di dalam tubuhnya telah beredar hingga batasnya. Di alam seniman bela diri, semakin tinggi kultivasinya, semakin besar pula perbedaan antar batas. Ketika Lin Ming berada di periode kondensasi puls akhir, kekuatannya sebanding dengan Master Xiantian awal. Namun, dia tidak cukup naif untuk berpikir bahwa setelah kultivasinya telah melompati seluruh dunia, kekuatannya sekarang setara dengan Master Inti berputar. Melawan kekuatan penuh Ouyang Sensiu, Lin Ming tidak meremehkannya sama sekali. Kekuatan Dewa Sesat buka. Setelah mengalami cobaan di dalam Divine Phoenix Mystic Realm selama hampir 1 tahun penuh, kekuatan yang datang dari mencapai lapisan kedua dari kekuatan Dewa Sesat benar-benar meletus. Episode ke-424, dengan judul Sangat Fierce, langsung ke dalam alurnya. Saat kekuatan Dewa Sesat dibuka, Lin Ming seperti monster yang melompat keluar dari jurang yang tak berujung, momentumnya benar-benar terbebas. Saat Lin Ming mencengkeram tombak komet ungu, tanah di bawahnya mulai bergetar, dan retakan mulai menyebar dari tempat dia seperti jaring laba-laba. Dia mengembangkan tombaknya,
dan ubin marmer putih yang tak terhitung jumlahnya digulung seperti tikar, dengan batu dan batu yang tak terhitung jumlahnya dikirim berputar-putar dalam pusaran kecepatan tinggi. Jika seorang seniman bela diri yang lebih lemah disentuh oleh bongkahan batu ini, itu akan menembus lubang berdarah di tubuh mereka. Setelah aura kekuatan dewa sesat dari lapisan kedua meletus, semua seniman bela diri yang hadir, termasuk bahkan sesepuh Xiantian, merasakan tekanan penekan yang hebat. Mereka tidak punya pilihan selain memutar esensi sejati mereka untuk melawannya. Pedang kecubung Ouyang Sensiu ditebas. Di atas pedang, lapisan batu kecubung telah tumbuh sepanjang 9 kaki. Pedang 4 kaki itu sebenarnya telah menjadi pedang besar sepanjang 9 kaki. Istirahat. Pedang Ouyang Sensiu terpotong. Kaca. Energi pedang dan cahaya tombak menenun saat mereka saling bertabrakan, menciptakan badai esensi sejati yang dingin dan menakutkan. Esensi sejati merobek bumi, mengirimkan batu-batu besar yang hancur terbang tinggi ke udara. Gelombang raksasa muncul di danau seolah-olah berada di tengah badai laut. Di bawah kekuatan dampak yang sangat kuat, tubuh Lin Ming terlempar ke belakang seperti daun. Puf puf puf. Lin Ming terlempar dari pulau utama dan jatuh ke atas danau. Tepat saat dia akan mendarat, Lin Ming melambaikan lengan bajunya dan angin sejuk mengelilinginya, menopang tubuhnya di udara. Lin Ming perlahan-lahan duduk, memantul di atas ombak yang berputar sebelum menenangkan dirinya. Dampak berat dari beberapa saat yang lalu telah membuatnya pucat, dan garis tipis darah keluar dari sudut bibirnya. Kekuatan ledakannya kuat, tetapi perbedaan antara kultivasi mereka terlalu besar. Bagaimanapun, fondasinya lebih lemah. Esensi sejati tempering marrow milik Lin Ming baik-baik saja. Hanya saja meridian di tubuhnya tidak mampu menahan benturan yang begitu ganas dan dia menerima luka. Ouyang Sensiu dipaksa puluhan kaki jauhnya oleh gelombang kejut esensi sejati. Ketika dia melihat Lin Ming terluka, dia menghela nafas ringan. Namun, sebelum dia sempat berbicara, pupil matanya tiba-tiba menyempit. Kilatan cahaya ungu dan merah kecil mendekatinya. Panjangnya hanya beberapa inci, tetapi bergerak dengan kecepatan luar biasa. Aura dingin yang dilepaskannya seperti ular yang menembak ke arah dada Ouyang Sensiu. Ouyang Sensiu mengangkat pedangnya untuk menebasnya. Namun, dia baru saja menggunakan sebagian dari kekuatannya yang terkumpul dan belum cukup pulih. Dengan esensi sejati di tubuhnya dalam kekacauan, dia tidak bisa melakukan serangan balik yang layak. Sinar kecil cahaya itu menghantam pedang Ouyang Sensiu, menembus dadanya dan menyebabkan air hujan darah menyembur keluar. Pada saat itu, Ouyang Sensiu merasa seolah-olah semua esensi darah di dalam tubuhnya mengalir menuju cahaya kecil itu. Ah! Mata Ouyang Sensiu membelalak. Dia meraung dan kemudian meninju dadanya sendiri. Kekuatan lapisan ketujuh dari kekuatan akasia ilahi meletus secara gila-gilaan, dan akhirnya memaksa cahaya terang kecil itu keluar dari tubuhnya. Siu! Kilatan cahaya itu menjadi jarum baja sepanjang 3 inci. Ada gambar naga dan ular yang terukir di jarum. Itu terbang kembali ke tangan Lin Ming, tenggelam ke ujung jarinya, dan menghilang tanpa terlihat. Dada Ouyang Sensiu berlumuran darah dan wajahnya pucat. Matanya seperti binatang buas. Saat dia menatap Lin Ming, kebencian bersinar di dalamnya. Benar-benar jarum baja yang menakutkan dan aneh. Tidak hanya mampu menerobos badai esensi sejati yang begitu kuat, tetapi itu tidak hancur dan masih berhasil menembus dada Ouyang Sensiu, melukainya dengan parah. Itu bahkan membawa sedikit gumpalan esensi darah. Esensi darah seorang seniman bela diri sangat berharga. Meskipun Ouyang Sensiu tidak memiliki rencana untuk mencoba mencapai tahap inti berputar, dia masih menghargai hidupnya sendiri melebihi segalanya. Esensi darah segera dapat mempengaruhi umur seseorang. Sekarang dia telah kehilangan esensi darahnya,
itu juga berarti dia telah kehilangan tahun-tahun tambahan kehidupan. Ouyang Sensiu terluka. Dan sangat. Aku tidak percaya bahwa Master Xiantian yang ekstrim benar-benar terluka sejauh ini oleh seorang junior, dan bahkan sebagian dari esensi darahnya diambil. Murid-murid dari pulau-pulau kecil yang jauh menyaksikan pertempuran ini dengan ekspresi ketakutan dan kecurigaan di pihak mereka. Untuk seniman bela diri dari Sekte Kelas 2, Ouyang Sensiu adalah salah satu karakter pengendali teratas dari 7 wilayah mendalam. Meskipun 7 wilayah mendalam memiliki satu master tua inti berputar, dikatakan bahwa monster tua itu mendekati akhir hidupnya. Bahkan ada desas-desus bahwa dia telah pergi ke pengasingan tertutup untuk memperpanjang hidupnya. Dengan master inti berputar yang tidak dapat menangani masalah apapun lagi, di benak banyak seniman bela diri, Ouyang Sensiu dan orang-orang seperti dia mewakili tokoh teratas dari 7 wilayah mendalam. Tapi sekarang, Ouyang Sensiu benar-benar terluka oleh seorang junior. Jika dia begitu galak di alam Hautian akhir, apa yang akan terjadi setelah dia melangkah ke alam Xiantian? Seniman bela diri dari fraksi Acacia saat ini telah lama terdiam. Mereka memandang ke atas panggung ke arah Lin Ming yang berdarah yang berlumuran darah, dan bisa merasakan ketakutan yang mendalam datang dari hati mereka. Ini terlalu mengerikan. Apa sebenarnya jarum baja itu? Sebelumnya, semua orang pernah melihat kilatan cahaya kecil menyerang Ouyang Boyan. Tapi ada juga yang tidak menangkapnya tepat waktu. Orang-orang ini hanya berasumsi bahwa itu adalah senjata jarum tersembunyi atau bahkan senjata tersembunyi. Ada beberapa seniman bela diri yang ahli dalam senjata tersembunyi atau bahkan senjata tersembunyi seperti jarum. Bahkan ada beberapa seniman bela diri yang menggunakan senjata tersembunyi dan akan melakukan serangan diam-diam. Tapi, serangan diam-diam ini bukanlah metode yang mulia atau benar, dan banyak seniman bela diri membenci mereka yang mengandalkannya. Sekarang sepertinya tebakan mereka benar-benar berbeda. Jika senjata ini dapat menenggelamkan tubuh seniman bela diri atau bahkan bergabung bersama dengan seniman bela diri, maka hanya ada satu kemungkinan, dan itu adalah bahwa jarum ini adalah perwujudan dari energi murni. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Petik 2. Banyak seniman bela diri yang hadir memiliki pengetahuan yang terbatas. Mereka belum pernah melihat jiwa guntur, dan mereka juga tidak tahu apa jarum baja iblis-iblis ini. Lin Ming dengan lembut membelai jarum baja iblis-iblis. Karena baru saja menyerap esensi darah Ouyang Sensiu, ular petir merah menjadi cerah dan lebih hidup. Ini adalah teror di balik guntur iblis pemadaman darah. Setelah itu dibor ke dalam tubuh seseorang, tidak peduli upaya apa yang dilakukan, itu masih akan menarik esensi darah mereka secara seimbang. Kecuali seseorang dapat segera melepaskannya, mereka akan kehilangan esensi darah secara permanen. Sayangnya, Ouyang Sensiu memiliki kultivasi yang sangat dalam, dan butuh sekejap untuk menghentikan jarum baja iblis-iblis. Jika tidak, semakin lama waktu yang dibutuhkan, semakin besar kerugian Ouyang Sensiu. Di kejauhan, Ouyang Sensiu memelototi Lin Ming, matanya menebal dengan niat membunuh yang mengerikan. Lin Ming, aku telah bersikap lunak padamu kemanapun aku bisa, namun kamu benar-benar merusak esensi darahku. Petik 2. Menjadi mudah bagiku. Kamu punya. Lin Ming dengan sinis bertanya. Ouyang Sensiu terus menggunakan lapisan ketujuh dari kekuatan akasia ilahi. Jika dia tidak membuka kekuatan dewa sesat, tidak mungkin dia bisa bertahan melawannya. Meski begitu, Lin Ming mengandalkan kekuatan pertahanan dan pemulihan yang tangguh dari tempering Marou untuk bertukar kerusakan. Dia menghitung bahwa selama Ouyang Sensiu masih belum memulihkan kekuatannya, dia tidak akan bisa melakukan semacam serangan diam-diam. Jika tidak mungkin Lin Ming berhasil muncul dengan keuntungan dari pertukaran beberapa saat yang lalu. Lin Ming ini terlalu sombong.
Di sekitar alun-alun, para murid dari fraksi Akasia mengepalkan tangan mereka. Lin Ming jelas tidak menempatkan fraksi Akasia mereka di matanya. Baik, baik sekali. Ouyang Sensiu mulai mendesis karena amarah. Ho, api ungu benar-benar melilit Ouyang Sensiu. Tiba-tiba, itu bukan hanya pedangnya, tetapi seluruh tubuhnya terbungkus kristal kecubung. Apa yang disebut 3 gerakan yang telah diselesaikan oleh Ouyang Sensiu sebelumnya telah sepenuhnya ditinggalkan. Dia sekarang hanya ingin menyebabkan kerusakan parah pada Lin Ming, jika tidak, dia tidak akan pernah bisa melepaskan kebencian yang membusuk di dalam hatinya. Mati. Ouyang Sensiu menebas dengan pedangnya. Ruang di sekitar Lin Ming tiba-tiba menegang, runtuh. Lin Ming tenang seperti biasa. Tombak komet ungu di tangannya seperti cambuk saat ditebas dengan keras. Karena kecepatannya yang ekstrim, bahkan batang tombaknya pun bengkok. Titik tombak memotong udara, menyebabkan lolongan tajam yang menembus telinga. Peng! Tombak dan pedang bertabrakan. Kekuatan getar yang aneh menembus pedang kecubung dan masuk ke tubuh Ouyang Sensiu, menyebabkan seluruh tubuhnya bergetar. Bocah ini punya skill serangan yang aneh. Ouyang Sensiu sangat kagum. Tapi, meski kekuatan getaran ini aneh, dia masih hampir tidak bisa melelehkannya begitu itu memasuki tubuhnya. Bentrokan keduanya menjadi semakin intens. Cahaya tombak dan energi pedang secara sembarangan terjalin bersama. Tombak Lin Ming memiliki konsep angin menyatu ke dalamnya, dan bayangan tombaknya meleleh menjadi angin. Angin itu sendiri menjadi tombaknya, luar biasa dan tanpa celah. Bang bang bang. Esensi sejati yang bergolak berputar menjadi badai raksasa, benar-benar menghancurkan tanah. Di dalam perairan danau di sekitar pulau utama, angin kencang dan esensi sejati yang kuat menyebabkan kolom air yang sangat besar naik ke udara. Lusinan kolom air membumbung tinggi ke udara, berubah menjadi puting beliung raksasa yang menggantung di langit, perlahan terseret ke dalam badai besar. Semua seniman bela diri di sekitarnya hanya bisa melihat dengan ketidakberdayaan dan kekaguman. Melawan pertarungan yang begitu menakutkan, apalagi menerima salah satu dari pukulan ini, jika mereka berjalan beberapa langkah lebih dekat, kemungkinan mereka akan hancur berkeping-keping oleh badai esensi sejati ini dan segera mati. Tebasan api darah. Saat Ouyang Sensiu menebas, aura tubuhnya tiba-tiba berubah. Seluruh tubuhnya diselimuti kabut berdarah, dan seolah-olah gelombang darah mengalir keluar darinya. Dampak kuat dari esensi sejati menciptakan tornado yang menyapu pecahan marmer putih yang tak terhitung jumlahnya dari lantai. Peng peng peng. Saat tornado puing-puing ini dilemparkan ke arah Lin Ming, itu juga tersapu oleh esensi sejati biru yang dilepaskan Lin Ming, terus meledak di udara dan menjadi pasir putih halus. Lin Ming mengacungkan tombaknya. Dia harus melakukan serangan dan menyelesaikan pertarungan ini dalam beberapa lusin napas berikutnya. Jika tidak, kekuatan dari kekuatan dewa sesat akan segera habis dengan sendirinya. Anda ingin bertukar luka? Bermimpilah. Pedang di tangan Ouyang Sensiu tiba-tiba berakselerasi. Kecepatan serangannya secara signifikan lebih cepat dari Lin Ming. Sebuah pedang menebas dada Lin Ming. Pada saat ini, karena esensi darahnya yang hilang, Ouyang Sensiu telah didorong ke dalam kegilaan dan dengan putus asa diserang. Kaca, tombak dan pedang saling mengunci. Sebagian besar serangan pedang Ouyang Sensiu diblokir oleh Lin Ming. Namun, sebagian besar energi pedang masih memotong ke arah Lin Ming, merobek pakaiannya, mengiris dadanya, dan menyebabkan darah menyembur keluar. Senyum Ouyang Sensiu bahkan tidak bertahan sekejap sebelum membeku di wajahnya. Lin Ming hanya mengabaikan cedera dada ini dan menebas dengan tombaknya ke arah Ouyang Sensiu. Apa? Dia baik-baik saja. Petik 2. Ouyang Sensiu tidak meninggalkan ruang untuk mengelak setelah bergerak. Tombak komet ungu Lin Ming seperti pisau guilotin yang datang ke arahnya.
Dia dipukul oleh tombak itu dan dikirim melonjak kembali. Bang! Ouyang Sensiu jatuh ke lantai. Di dalam tanah yang hancur, kawah lain muncul. Mulutnya sudah penuh dengan darah, beberapa tulang rusuknya patah, dan organnya hancur. Wajahnya putih pucat dan seluruh tubuhnya rusak. Pertempuran ini brutal di luar imajinasinya. Semua seniman bela diri saat ini tercengang konyol. Lin Ming telah menggunakan tubuhnya sendiri untuk secara paksa menahan energi pedang Ouyang Sensiu. Dan kemudian dia melakukan serangan balik. Sebuah tombak telah mengirim Ouyang Sensiu ke tanah. Karakter macam apa itu Ouyang Sensiu? Tapi dia benar-benar dipukul oleh seorang junior dan dikirim terbanting ke tanah. Pertarungan di level ini terlalu menakutkan. Situasi Lin Ming sendiri tidak terlalu bagus. Dia telah mengandalkan kemampuan pertahanan yang kuat dari 65% miliknya Tempering Marrow dan menahan energi pedang Ouyang Sensiu. Tapi, meridiannya telah rusak di banyak bagian dan dadanya sudah berlumuran darah. Kekuatan Dewa Sesat hanya bisa bertahan sekitar 10 napas lagi. Melihat Ouyang Sensiu berdiri, Lin Ming dengan keras menggertakkan giginya. Dia menembak ke depan, dan Thunder Soul dan Flame Essence di tombaknya terhubung. Pemusnahan guntur. Kedua mata Ouyang Sensiu memerah. Dia meraih pedangnya dengan kedua tangannya, dan semua kristal kecubung itu sepenuhnya terwujud pada bilah pedang itu. Batas absolut dari kekuatan ketujuh, kekuatan akasia ilahi, ditransfer ke pedang, menebas Lin Ming. Bang! Pada saat itu, seperti matahari yang membara di tengah alun-alun. Tubuh Ouyang Sensiu seperti sepotong jerami yang rusak saat dia terlempar ke belakang. Episode ke-425, dengan judul Batu yang diwarnai dengan darah. Langsung ke dalam alurnya. Bang! Ouyang Sensiu jatuh ke tumpukan puing, menimbulkan awan besar debu dan kotoran. Saat cahaya terang dari ledakan memudar, gelombang kejut esensi sebenarnya mereda. Danau itu tenang, dan bahkan gelombang liar yang bergolak menjadi lembut sekali lagi. Di pulau utama, setiap bangunan diratakan seluruhnya dengan tanah, diubah menjadi batu dan ubin yang dihancurkan. Sekarang tidak ada yang tersisa selain reruntuhan yang panjang. Patah. Setetes darah segar cerah menetes dari titik dingin tombak komet ungu. Saat setetes darah ini jatuh ke reruntuhan, itu pecah. Dalam keheningan alun-alun, suara ini sangat jelas. Lin Ming berdiri di dalam reruntuhan ini, seluruh tubuhnya berlumuran darah. Sebagian darah ini berasal dari Ouyang Sensiu, dan sebagian lagi dari dirinya sendiri. Pada saat ini, Lin Ming seperti dewa pembunuh yang merangkak keluar dari medan perang Ashura. Semua seniman bela diri yang memandang Lin Ming memiliki kilau ketakutan dan kengerian di mata mereka. Meskipun Master Xiantian yang ekstrim Ouyang Sensiu telah muncul untuk menghentikan Lin Ming, dia masih dipukuli sampai hampir mati. Ouyang Ming menghela napas lega. Di hadapan seseorang seperti Lin Ming, dia benar-benar lumpuh. Bahkan Liu Xuan, yang tumbuh di bawah lingkaran cahaya sebagai seorang jenius, memiliki ekspresi yang kompleks di wajahnya. Dia sekarang belajar bahwa tidak ada batasan di dunia ini, tidak peduli seberapa kuat dia, selalu ada seseorang yang lebih kuat. Tidak ada yang mau mengakui bahwa mereka adalah katak di dalam sumur. Tapi sekarang, dia tidak punya pilihan selain mengakui dunia di luar sumur. Dia telah menemukan bahwa dunia di luar sumur ini jauh lebih luas dan tidak terbatas daripada yang pernah dia bayangkan. Ouyang Sensiu berbaring menunggu reruntuhan pulau utama, setengah tubuhnya terkubur di dalam batu yang hancur. Ouyang Sensiu telah lama jatuh pingsan. Dibandingkan dengan Lin Ming berdarah yang berdiri di sampingnya, ini meninggalkan dampak visual yang sangat kuat pada semua yang melihat ini. Dampak visual yang kuat ini, serta niat membunuh yang kental dan menakutkan yang masih memenuhi udara,
menyebabkan semua orang di sekitar tidak berani membuat suara sekecil apapun. Seluruh alun-alun jatuh di bawah keheningan yang menindas. Aura tirani tampak cukup kental untuk terwujud menjadi kenyataan. Patah, patah. Semakin banyak darah jatuh ke reruntuhan. Saat setetes darah demi setetes darah jatuh, itu membentuk bunga darah yang mekar di atas batu yang hancur. Tubuh Lin Ming bergoyang 2 kali. Peng! Tombak komet ungu menghantam tanah. Lin Ming menopang dirinya dengan meraih poros tombak, akhirnya terhenti. Meskipun dia telah mengkonsumsi terlalu banyak esensi sejati dan dia terluka parah, dia masih bisa berdiri teguh. Dia mencapai batasnya. Ouyang Boksu menyipitkan matanya saat dia menatap Lin Ming, akhirnya lega. Tidak peduli seberapa tangguh Anda, karena Anda telah mencapai batas Anda, tidak ada yang perlu ditakuti dari Anda. 5 tetua agung dari fraksi Akasia bergabung untuk menyerangnya, dan bahkan Ouyang Sensiu melawannya. Itu adalah keajaiban bahwa dia masih bisa berdiri di titik ini. Tapi, tidak perlu lagi takut padanya. Ouyang Guang berkata kepada beberapa tetua lainnya di pulau utama dengan transmisi suara esensi sejati. Kepada semua orang yang hadir, jelas bahwa Lin Ming telah mencapai ujung jalan. Lin Ming mengangkat tombak komet ungu dan mulai perlahan bergerak menuju Ouyang Boyan. Di titik dingin tombaknya, cahaya dingin menyala. Tetapi pada saat ini, adik laki-laki Ouyang Boyan, Ouyang Boksu berdiri di depannya. Apa? Anak laki-laki ini bahkan mencoba membunuh adikku sekarang. Apakah otaknya terisi air? Dia hanya mencari kematian. Petik 2. Dengan pedang panjang di tangan, mata Ouyang Boksu bersinar dengan niat membunuh yang dalam. Dia berharap dia bisa segera membunuh Lin Ming. Tetapi dalam situasi ini, dia tidak memiliki keberanian untuk melakukannya. Lin Ming, jika kamu mengambil satu langkah dekat, aku akan menebasmu dengan pedangku. Ouyang Boksu berteriak dengan ekspresi masam. Esensi sejati seluruh tubuhnya berputar hingga batasnya. Dan di sampingnya, bahkan Ouyang Guang sekali lagi mengeluarkan pedang panjangnya dan bersiap untuk bertarung kapan saja. Lin Ming tidak berekspresi seolah-olah dia tidak mendengar apapun sama sekali. Dia terus berjalan perlahan dan tersandung ke arah Ouyang Boyan. Sudut bibir Ouyang Boksu bergerak-gerak. Ouyang Guang berkata, "Boksu, kita bertiga akan menyerang bersama. Meskipun kita tidak bisa membunuhnya, kita masih bisa melukai dia dengan parah dan merusak esensi darah dan meridiannya. Bahkan jika kita melakukannya, Divine Phoenix Island tidak akan mengatakan apapun." Bagaimanapun, Lin Ming adalah orang yang menyerang lebih dulu, dan dia juga melukai Boyan dan esensi darah Sovereign. Jika kita merusak esensi darah dan meridiannya maka itu akan menjadi masalah yang benar, tidak ada alasan bahwa Divine Phoenix Island akan menghukum kita. Petik 2. Betul sekali. Pada saat ini, Pulau Phoenix Suci membutuhkan hati kita bersatu untuk menghadapi wilayah setan Laut Selatan. Mereka tidak akan berani menggertak kita seperti itu, jika tidak aliansi yang sudah lepas akan bubar dan Divine Phoenix Island akan menderita kerugian besar. Kami akan merusak esensi darah Lin Ming hari ini dan meminta dia membayar harga atas tindakannya yang merajalela dan mencolok. Petik 2. Ouyang Boksu tersenyum jahat. Lin Ming ini benar-benar idiot yang sangat penting. Dia sudah terluka dengan penampilan yang menyedihkan ini, tapi dia masih ingin membunuh saudaraku. Jika dia pintar dan hanya memiliki sedikit rasa hormat, dia akan berhenti di sini dan saya tidak akan punya alasan untuk menyakitinya. Tapi sekarang, dia bisa mati. Petik 1. Pergilah. Ouyang Guang memberikan tembakan keras. Ouyang Boksu memimpin jalan, bergegas ke depan, pedangnya menebas lengan kanan Lin Ming. Pertama, aku akan mengambil tanganmu. Bibir Ouyang Boksu melengkung ke atas, dan pedang panjangnya bersiul. Lin Ming tersendat dalam langkahnya, tapi masih berjalan ke depan.
Pedang ini berisi semua potensi Ouyang Boksu. Jika lengan Lin Ming terputus, dia masih bisa memasangnya kembali, tetapi pada saat itu kerusakan akan terjadi. Lin Ming. Di belakang Lin Ming, Qin Xingxuan berteriak saat dia menutup mulutnya dengan ngeri. Bahkan Qin Zia pun pucat. Siter di cincin spasialnya tiba-tiba muncul di tangannya. Tapi, Qin Zia hanya di alam Xiantian awal. Melawan 3 Master Xiantian senior ini dan bahkan dunia Xiantian tengah Ouyang Guang, Qin Zia terbatas dalam apa yang bisa dia lakukan. Ribuan orang di sekitarnya membelalak. Bagi Ouyang Boksu untuk mengambil keuntungan ketika seseorang berada dalam posisi yang tidak berdaya benar-benar tercela, tetapi ini juga merupakan kesempatan terbaik yang dia miliki. Lin Ming adalah lampu yang kehabisan minyak, bagaimana dia bisa bertahan melawan ini? Mati. Pedang panjang Ouyang Boksu menebas, api ungu cemerlang menyelimuti itu. Dalam sepersekian detik, mata Lin Ming tiba-tiba mengental. Tanda api Phoenix di antara alisnya tiba-tiba terbakar dalam nyala api. Darah sejati Phoenix, Nirvana Rebirth. Hoh! Teriakan Clarion Phoenix terdengar, langsung berdampak ke langit. Dari antara alis Lin Ming, kekuatan api yang kuat dan dominan meletus. Darah sejati Phoenix mengalir melalui pembuluh darah Lin Ming, menyebabkan darahnya mendidih. Burung Phoenix itu abadi dan tidak ada habisnya. Demikian pula, garis keturunannya sama. Ia mampu mandi di dalam nyala api nirwana, dan memiliki efek terlahir kembali bahkan dari jurang kematian. Biasanya, ketika seorang seniman bela diri membakar esensi darah mereka, mereka dapat menukarnya dengan kekuatan yang kuat sebagai imbalan. Tapi begitu esensi darah dibakar, itu hilang selamanya. Namun, darah sejati Phoenix berbeda, itu sendiri sudah mampu bangkit dari abu api. Bahkan jika dibakar, itu tidak akan berkurang sedikit pun. Ini adalah efek dari darah sejati Phoenix, kekuatan yang mampu melawan langit sendiri. Setelah darah sejati Phoenix ini mengalir ke Lin Ming, setengah dari luka tubuhnya dipulihkan hanya dalam sekejap mata. Adapun esensi sejatinya yang hampir habis, dengan pembakaran darah sejati Phoenix, itu mulai naik dengan keras. Mata Lin Ming dingin, seperti bintang dari 9 langit yang tenang. Pandangannya yang dingin dan kuat menembus hati orang-orang yang bertemu dengan matanya. Saat visi Lin Ming menyentuh Ouyang Boksu tanpa sadar membeku sesaat. Dia merasa seolah-olah sedang dimelototi oleh monster yang sangat dahsyat, dan rasa dingin menjalar di sekujur tubuhnya. Dia memiliki firasat buruk yang merayapi hatinya, tapi itu sudah terlambat. Lin Ming mengguncang tombak komet ungu di tangannya, dan api bintang jatuh yang kuat terbakar. Di bawah berkat darah sejati Phoenix, nyala api menjadi ungu yang semakin dalam dan cerah. Matilah. Kata-kata sedingin es Lin Ming seperti angin kutub yang datang dari jurang tak berujung. Tombaknya tertusuk, nyala api melolong, dan udara bergetar. Api yang bersinar terkondensasi menjadi hantu burung Phoenix, langsung menembak langsung ke arah Ouyang Boksu. Phoenix ilahi di dalam surga. Ini adalah gerakan pembunuhan yang mengejutkan yang Lin Ming pelajari dari lapisan ketiga dari Vermilion Bird Forbidden Divine Chronicle dalam Divine Phoenix Mystic Realm. Kekuatannya secara alami lebih rendah dari Thunderfire Annihilation, tetapi itu masih lebih dari cukup untuk berurusan dengan alam Xiantian awal Ouyang Boksu. Apa? Bagaimana ini mungkin? Lin Ming yang tadinya seperti bara yang sekarat tiba-tiba menyala dalam ledakan kekuatan yang mengamuk. Saat Ouyang Boksu melihat ini dengan matanya sendiri, dia merasakan kepanikan yang hebat menyusulnya. Dia tidak percaya apa yang terjadi di depan matanya sendiri. Namun di saat kritis ini, Ouyang Boksu tidak lagi sempat merenungkan alasan di baliknya. Saat nyala api menyapu ke arahnya, ekspresi Ouyang Boyu benar-benar berubah. Dia berteriak keras dan kemudian menebas Phoenix yang menyala-nyala. Peng! Itu hanya sekejap,
Tetapi api ungu di pedang Ouyang Boksu benar-benar ditelan oleh Phoenix yang menyala. Dan kemudian, Phoenix yang menyala itu terus melayang menuju Ouyang Boksu. Apa? Saat Ouyang Boksu menyaksikan Phoenix yang menyala menelan apinya, dia merasa seolah-olah dia sudah gila. Dia memutar perlindungan esensi tubuh yang sebenarnya sampai batas. Cici, hanya ada suara retakan, seolah logam cair dituangkan di atas es dingin. Esensi sejati pelindung Ouyang Boksu meleleh dalam sekejap, dan nyala api menelannya, berputar-putar di sekitar tubuhnya. Ouyang Boksu menjerit menyedihkan. Pada saat yang sama, Lin Ming menikam tombaknya melalui dantian Ouyang Boksu dan kemudian memutar. Saat dantian Ouyang Boksu hancur, dia langsung mati di tempat. Semua seniman bela diri di sekitarnya telah terdiam, tidak ada dari mereka yang mampu menanggapi perubahan mendadak ini. Bagaimana ini mungkin? Lin Ming, yang sudah menghabiskan seluruh energinya, sebenarnya bisa tiba-tiba meletus dengan kekuatan untuk langsung membunuh Ouyang Boksu. Cincin spasial Lin Ming berkedip dan mayat Ouyang Boksu tersedot ke dalamnya. Cincin spasial Ouyang Boksu tidak dapat ditempatkan ke dimensi Saku, jadi Lin Ming mengambilnya sendiri. Sebuah tombak telah membunuh Ouyang Boksu. Pada saat ini, Ouyang Guang dan sesepuh lainnya sedang setengah jalan ke Lin Ming, dan mereka tiba-tiba tertinggal karena melihat pemandangan yang mengerikan ini. Sebagian besar momentum mereka langsung hilang. Lin Ming tidak berhenti. Matanya bersinar dengan cahaya dingin dan dia mengambil langkah ke depan, tombaknya menusuk ke arah Ouyang Guang. Ouyang Guang telah kehilangan sejumlah besar esensi sejati dari pertarungan sebelumnya, dan bahkan terluka. Meskipun dia berada di puncak ranah Xiantian Tengah, sekarang kekuatannya berada di paling rendah dari Master Ranah Xiantian Tengah. Kulitnya benar-benar berubah. Dia sekarang menyadari betapa menakutkan dan parahnya niat membunuh Lin Ming. Tombak ini bukanlah tembakan sparring atau penangkis, itu serangan pembunuhan yang sebenarnya. Jika dia tidak bisa memblokir ini, dia akan mati. Saat itu juga, Ouyang Guang merasakan keringat dingin mengalir di punggungnya. Saat itu, cahaya ungu menyala di sisinya. Ketua fraksi Acacia yang menyerang bersama dengan dia telah meninggalkan semuanya dan kabur. Para murid dari fraksi Acacia tidak pernah memiliki banyak kesetiaan sejak awal, mereka selalu menempatkan hidup mereka sendiri sebagai prioritas utama mereka dalam hidup. Saat penatua ini melihat Lin Ming mengunci Ouyang Guang, dia segera melarikan diri. Dibandingkan dengan hidupnya, kehormatan bukanlah apa-apa. Sial, mata Ouyang Guang membelalak. Namun, dia sekarang tidak punya pilihan selain menghadapi tombak Lin Ming. Kamu sudah keterlaluan. Potensi pedang Ouyang Guang berubah. Dari bawah ke atas, dia memotong tombak komet ungu Lin Ming. Namun, saat pedangnya menebas tombak, dia merasakan getaran energi aneh menyebar ke tubuhnya dari tombak. Lengannya bergetar, dan pedang jatuh dari tangannya. Ouyang Guang sangat terkejut. Pada saat ini, tombak Lin Ming menyapu, ujung dingin tombak komet ungu membawa nyala api yang mengepul. Peng! Pedang Ouyang Guang menebas api tombak komet ungu. Namun, gumpalan kecil dari flame essence ungu terpisah dari api dan diam-diam jatuh ke dada Ouyang Guang. Engah! The Valen Star Flame seperti ular yang menembus tubuh Ouyang Guang. Pedang panjang Ouyang Boksu menebas, api ungu cemerlang menyelimuti itu. Dalam sepersekian detik, mata Lin Ming tiba-tiba mengental. Tanda api Phoenix di antara alisnya tiba-tiba terbakar dalam nyala api. Darah sejati Phoenix, Nirvana Rebirth. Hoh! Teriakan Clarion Phoenix terdengar, langsung berdampak ke langit. Dari antara alis Lin Ming, kekuatan api yang kuat dan dominan meletus. Darah sejati Phoenix mengalir melalui pembuluh darah Lin Ming, menyebabkan darahnya mendidih. Burung Phoenix itu abadi dan tidak ada habisnya. Demikian pula, garis keturunannya sama.
Ia mampu mandi di dalam nyala api nirwana, dan memiliki efek terlahir kembali bahkan dari jurang kematian. Biasanya, ketika seorang seniman bela diri membakar esensi darah mereka, mereka dapat menukarnya dengan kekuatan yang kuat sebagai imbalan. Tapi begitu esensi darah dibakar, itu hilang selamanya. Namun, darah sejati Phoenix berbeda, itu sendiri sudah mampu bangkit dari abu api. Bahkan jika dibakar, itu tidak akan berkurang sedikit pun. Ini adalah efek dari darah sejati Phoenix, kekuatan yang mampu melawan langit sendiri. Setelah darah sejati Phoenix ini mengalir ke Lin Ming, setengah dari luka tubuhnya dipulihkan hanya dalam sekejap mata. Adapun esensi sejatinya yang hampir habis, dengan pembakaran darah sejati Phoenix, itu mulai naik dengan keras. Mata Lin Ming dingin, seperti bintang dari 9 langit yang tenang. Pandangannya yang dingin dan kuat menembus hati orang-orang yang bertemu dengan matanya. Saat visi Lin Ming menyentuh Ouyang Boksu tanpa sadar membeku sesaat. Dia merasa seolah-olah sedang dimelototi oleh monster yang sangat dahsyat, dan rasa dingin menjalar di sekujur tubuhnya. Dia memiliki firasat buruk yang merayapi hatinya, tapi itu sudah terlambat. Lin Ming mengguncang tombak komet ungu di tangannya, dan api bintang jatuh yang kuat terbakar. Di bawah berkat darah sejati Phoenix, nyala api menjadi ungu yang semakin dalam dan cerah. Matilah. Kata-kata sedingin es Lin Ming seperti angin kutub yang datang dari jurang tak berujung. Tombaknya tertusuk, nyala api melolong, dan udara bergetar. Api yang bersinar terkondensasi menjadi hantu burung Phoenix, langsung menembak langsung ke arah Ouyang Boksu. Phoenix ilahi di dalam surga. Ini adalah gerakan pembunuhan yang mengejutkan yang Lin Ming pelajari dari lapisan ketiga dari Vermilion Bird Forbidden Divine Chronicle dalam Divine Phoenix Mystic Realm. Kekuatannya secara alami lebih rendah dari Thunderfire Annihilation, tetapi itu masih lebih dari cukup untuk berurusan dengan alam Xiantian awal Ouyang Boksu. Apa? Bagaimana ini mungkin? Lin Ming yang tadinya seperti bara yang sekarat tiba-tiba menyala dalam ledakan kekuatan yang mengamuk. Saat Ouyang Boksu melihat ini dengan matanya sendiri, dia merasakan kepanikan yang hebat menyusulnya. Dia tidak percaya apa yang terjadi di depan matanya sendiri. Namun di saat kritis ini, Ouyang Boksu tidak lagi sempat merenungkan alasan di baliknya. Saat nyala api menyapu ke arahnya, ekspresi Ouyang Boyu benar-benar berubah. Dia berteriak keras dan kemudian menebas Phoenix yang menyala-nyala. Peng! Itu hanya sekejap, tetapi api ungu di pedang Ouyang Boksu benar-benar ditelan oleh Phoenix yang menyala. Dan kemudian, Phoenix yang menyala itu terus melayang menuju Ouyang Boksu. Apa? Saat Ouyang Boksu menyaksikan Phoenix yang menyala menelan apinya, dia merasa seolah-olah dia sudah gila. Dia memutar perlindungan esensi tubuh yang sebenarnya sampai batas. Cici, hanya ada suara retakan, seolah logam cair dituangkan di atas es dingin. Esensi sejati pelindung Ouyang Boksu meleleh dalam sekejap, dan nyala api menelannya, berputar-putar di sekitar tubuhnya. Ouyang Boksu menjerit menyedihkan. Pada saat yang sama, Lin Ming menikam tombaknya melalui dantian Ouyang Boksu dan kemudian memutar. Saat dantian Ouyang Boksu hancur, dia langsung mati di tempat. Semua seniman bela diri di sekitarnya telah terdiam, tidak ada dari mereka yang mampu menanggapi perubahan mendadak ini. Bagaimana ini mungkin? Lin Ming, yang sudah menghabiskan seluruh energinya, sebenarnya bisa tiba-tiba meletus dengan kekuatan untuk langsung membunuh Ouyang Boksu. Cincin spasial Lin Ming berkedip dan mayat Ouyang Boksu tersedot ke dalamnya. Cincin spasial Ouyang Boksu tidak dapat ditempatkan ke dimensi Saku, jadi Lin Ming mengambilnya sendiri. Sebuah tombak telah membunuh Ouyang Boksu. Pada saat ini, Ouyang Guang dan sesepuh lainnya sedang setengah jalan ke Lin Ming, dan mereka tiba-tiba tertinggal karena melihat pemandangan yang mengerikan ini.
Sebagian besar momentum mereka langsung hilang. Lin Ming tidak berhenti. Matanya bersinar dengan cahaya dingin dan dia mengambil langkah ke depan, tombaknya menusuk ke arah Ouyang Guang. Ouyang Guang telah kehilangan sejumlah besar esensi sejati dari pertarungan sebelumnya, dan bahkan terluka. Meskipun dia berada di puncak ranah Xiantian Tengah, sekarang kekuatannya berada di paling rendah dari Master Ranah Xiantian Tengah. Kulitnya benar-benar berubah. Dia sekarang menyadari betapa menakutkan dan parahnya niat membunuh Lin Ming. Tombak ini bukanlah tembakan sparring atau penangkis, itu serangan pembunuhan yang sebenarnya. Jika dia tidak bisa memblokir ini, dia akan mati. Saat itu juga, Ouyang Guang merasakan keringat dingin mengalir di punggungnya. Saat itu, cahaya ungu menyala di sisinya. Tetua fraksi Acacia yang menyerang bersama dengan dia telah meninggalkan semuanya dan kabur. Para murid dari fraksi Acacia tidak pernah memiliki banyak kesetiaan sejak awal, mereka selalu menempatkan hidup mereka sendiri sebagai prioritas utama mereka dalam hidup. Saat penatua ini melihat Lin Ming mengunci Ouyang Guang, dia segera melarikan diri. Dibandingkan dengan hidupnya, kehormatan bukanlah apa-apa. Sial, mata Ouyang Guang membelalak. Namun, dia sekarang tidak punya pilihan selain menghadapi tombak Lin Ming. Kamu sudah keterlaluan. Potensi pedang Ouyang Guang berubah. Dari bawah ke atas, dia memotong tombak komet ungu Lin Ming. Namun, saat pedangnya menebas tombak, dia merasakan getaran energi aneh menyebar ke tubuhnya dari tombak. Lengannya bergetar, dan pedang jatuh dari tangannya. Ouyang Guang sangat terkejut. Pada saat ini, tombak Lin Ming menyapu, ujung dingin tombak komet ungu membawa nyala api yang mengepul. Peng! Pedang Ouyang Guang menebas api tombak komet ungu. Namun, gumpalan kecil dari flame essence ungu terpisah dari api dan diam-diam jatuh ke dada Ouyang Guang. Engah! The Valen Star Flame seperti ular yang menembus tubuh Ouyang Guang. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.